Saya jawab. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Hoffman Klinindo Tbk merupakan salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Februari 2023 lalu. Manajemen perseroan pun optimis bisnis yang dijalankan Hoffman Klinindo akan kian berkembang usai tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia senantiasa mendorong literasi terkait investasi dan pendanaan melalui pasar modal Indonesia ke berbagai kalangan masyarakat demi berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. BEI juga terus meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan metode pendanaan melalui penawaran umum perdana saham atau IPO di pasar modal Indonesia. Salah satu perusahaan yang telah memperoleh pendanaan melalui IPO tersebut yakni PT Hoffman Klinindo Tbk atau emiten dengan kode saham King yang tercatat sebagai emiten di BEI sejak 16 Februari 2023 lalu. Perusahaan bidang jasa manajemen fasilitas tersebut berhasil memperoleh dana sebesar 67,6 miliar rupiah dalam IPO yang dilaksanakan kala itu. Presiden Direktur Hoffman Klinindo Rudi Japarto mengatakan, optimis usai pelaksanaan IPO bisnis usaha yang dijalankan oleh perusahaannya akan berkembang. Rudi mengatakan kinerja emiten akan mencapai angka positif seiring dengan kebutuhan pekerja. Rudi menuturkan perjalanan bisnis PT Hoffman Klinindo akan terus berlanjut dengan visi dan misi yang sudah disusun dengan matang. Demikian pula kinerja perseroan diharapkan akan terus mencapai angka yang positif. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan strategi bisnis PT Hoffman Klinindo Tbk pasca IPO sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Rudi Japarto. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Hoffman Klinindo Tbk. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio IDX Channel dan langsung saja kita akan review bagaimana sih sekilas terkait dengan profil dari Hoffman Klinindo Tbk yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Silakan. Hoffman ini bergerak di bidang cleaning service. Main bisnisnya ada 4, washroom hygiene, security, dan lewat anak usaha bisnis perparkiran. Oke. Berdiri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 16 tahun. Yang awal mulanya kita hanya beromset 300 juta. Sampai dengan kita sebelum listing sudah mencapai 170-an lah. Kalau dari sisi usaha kita yang paling dominan di main bisnisnya cleaning service. Dilanjut dengan washroom hygiene, Pak. Oke. Itu dia cleaning service, washroom hygiene, kemudian juga ada perparkiran begitu ya, menjadi lini bisnis dari perseroan. Lantas perkembangan usaha yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa sejak berdiri kemudian menjelang IPO begitu seperti apa sih, bagaimana marketnya, bagaimana kinerjanya begitu, silakan Pak Rudi. Kalau market terus terang sangat luas, dikarenakan setiap gedung atau bangunan pasti membutuhkan dari pintu depan udah pasti ada security, ada untuk maintenance gedung, ada cleaning service, untuk mengelola parkir juga ada parkir, sampai ke toilet ada pengharum ruangan untuk khusus untuk toilet. Memang awal mulanya ini kita mencari satu bisnis yang bisa mengcover untuk keseluruhan gedung awal mulanya, sehingga kita bisa jadi salah satu win-win solution lah bagi pengelola gedung. Di kita pun juga lebih efisiensi cost karena
dengan satu manajemen, dan klien juga taunya hanya dengan kita aja sih. Oke. Itu dia, berarti kayak one stop service gitulah ya. Kalau kita bicara mengenai satu gedung, begitu pengelolaan dari security-nya, dari kebersihannya, begitu ya. Bahkan sampai ke dalamnya pun semuanya disupport begitu sama Hoffmann ya. Sampai ke parkiran semua begitu ya. Benar Pak. Oke, nah lantas apa yang melatar belakangi akhirnya Perseroan pada tahun lalu akhirnya memilih nih menjadi perusahaan tercatat atau IPO nih di pasar modal, Pak? Dikarenakan market begitu luas, otomatis kita mencari sumber pendanaan ini kan nggak cuma dari pendiri atau dari pihak bank sebagai kreditur, tapi kita juga mencari alternatif dari pasar modal. Jadi alasan pertama adalah untuk bertambahnya modal untuk pengembangan usaha. Yang kedua, perusahaannya ke depannya secara pasti lebih profesional Pak. Dikarenakan masuk ke bursa itu diwajibkan untuk menjalankan GCG. GCG itu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Jadi setelah ini kita pertimbangkan baik untuk kedepannya jauh lebih baik, dari sisi permodalan jadi lebih kuat, baru kita memutuskan untuk kita maju untuk IPO. Itu dia yang menjadi latar belakang Hoffmann akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan terbukti tadi dengan ada raihan dana segar, kinerja Perseroan juga akan semakin meningkat tentunya, begitu ya Pak Rudi ya. Benar Pak. Nah, lantas pendampingan yang dari Bursa Efek Indonesia pada saat IPO itu seperti apa? Apakah memang terus didampingi dalam artian ada arah-arahan yang membuat akhirnya perusahaan mantap nih untuk melantai di Bursa Efek? Kalau pendampingan udah pasti, kita kan belum pernah tahu apa sih itu bisa menjadi salah satu emiten di bursa. Dan kita dari sisi laporan keuangan, dari sisi untuk peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia wajib dijalankan, dan ya yang pasti kita yakin kita nggak pernah melanggar aturan. Terus kita yakin juga bahwa kedepannya bursa ini bakal membimbing kita untuk mencari permodalan dari market. Yang pasti bursa jangan sampai kita ini nggak qualified lah. Jadi saya juga sampai dengan hari terakhir sebelum listing, pencet bell di hari H-nya, saya masih ingat Pak Nyoman menyampaikan ke saya, Pak, tolong dijaga fundamentalnya. Oh pasti Pak, saya pasti jaga sebaik mungkin. Dan sampai saat ini kita masih menjaga fundamental itu. Itu dia fundamental, berarti kinerja Perseroan yang terus dijaga, apalagi transparansi menjadi salah satu emiten di pasar modal adalah memang keterbukaan begitu ya. Semuanya bisa dilihat begitu oleh para investor yang sudah menanamkan dana mereka tentunya di Hoffmann ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan di segmen berikutnya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan profil Perseroan begitu dari Hoffmann, Klinindo Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bahwa bidang usaha dari Perseroan adalah jasa manajemen fasilitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan klien dengan jasa fasilitas yang terintegrasi. Berikutnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Februari 2023 dengan kode saham KING, KING. Adapun saham yang dilepas ke publik saat itu adalah 520 juta saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Dengan harga IPO sekitar Rp130 per saham, perolehan dana segar ataupun dana dari IPO sekitar Rp67,6 miliar.
Berikutnya, penggunaan dana IPO pada tahun lalu untuk apa saja dari Hoffman Klinindo Tbk atau King, modal kerja, kemudian juga ada setoran modal anak usaha. Itu dia komposisi dari penggunaan dana IPO dari Hoffman ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Bapak Rudi Japarto, Presiden Direktur Hoffman Klinindo Tbk. Ya, Pak Rudi, tadi kalau sempat tertunda begitu, kalau kita bicara review setelah Anda sampaikan latar belakang perseroan memilih menjadi perusahaan tercatat, lantas bagaimana kalau respon dari investor sendiri pada saat Hoffman melantai di pasar modal? Menurut pengalaman saya yang kemarin tahun kemarin ya, 2023 16 Februari listing, pada saat book building antusiasme cukup bagus saya bilang, karena kita oversubscribe. Oh, oke. Terus pasca listing sampai sekarang kita juga masih boleh dibilang relatif stabil nilai harga di market. Sampai dengan hari ini ya belum pernah di bawah harga perdana. Oke. Hanya itu menurut saya sih sangat bagus ya, antusias di market para investor itu kita. yang menunjukkan tadi bahwa fundamentalnya yang tetap dijaga begitu ya oleh perseroan ya. Menarik. Lantas bagaimana kalau tadi sudah disampaikan dana IPO yang didapat begitu, realisasinya dari penggunaan dana IPO sudah seperti apa nih? Apakah sudah sesuai dengan rencana sejauh ini Pak Rudi? Ya, untuk realisasi kita masih sesuai dengan rencana proyeksi dari awal kita sebelum listing sampai dengan sekarang. Di angka 44,43% dana yang sudah kita gunakan dari dana IPO. Dan ini terlihat dalam growth pendapatan di Desember 2023. Kenaikan sebesar 31,6% year on year. Dan pada semester 1 tahun 2024 kita juga mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 42% dari tahun sebelumnya. Jadi cukup signifikan. Dana IPO yang kita gunakan juga sesuai dengan untuk perkembangan usaha. Berarti inline begitu ya, dana yang digunakan untuk tadi perencanaan bisnis sendiri pun sesuai, hasilnya positif begitu ya Pak Rudi. Oke, nah lantas dampak positif kalau kita bicara mengenai perusahaan IPO tadi, kemudian tadi dengan beragam batasan-batasan yang cukup ketat begitu ya, apakah berdampak juga terkait dengan budaya kerja, kemudian kinerja dari perseroan maupun dari ya SDM-nya sendiri nih Pak Rudi? Oke, kalau budaya kerja di perusahaan kami udah pasti lebih karyawan kami lebih bangga ya. Karena belum banyak perusahaan yang sejenis dengan kita yang sudah go public. Betul. Itu manfaat dari budaya kinerja perusahaan kita. Untuk manfaatnya yang berikutnya, masalah branding. Setelah kita listing di market, setelah kita IPO, kita perusahaannya menjadi lebih dikenal dan punya brand yang semakin kuat. Yang berikutnya adalah trust. Trust, jadi perusahaan bisa lebih dipercaya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan akan semakin profesional. Itu benefit yang kita rasakan sampai sekarang ini setelah kita listing. Dan yang paling utama adalah tadi kepercayaan yang muncul di masyarakat begitu ya, terkait dengan kinerja perseroan begitu Pak. Kalau boleh tahu wilayah kerja dari Hoffman sendiri itu di wilayah mana saja? Wilayahnya kita cover Jakarta udah pasti, Jawa dan Bali. Untuk sementara ini kita hanya difokus di Jawa dan Bali aja. Jawa dan Bali dengan pertumbuhan yang tentunya dari tahun ke tahun terus meningkat. Iya, pastinya. Oke. Ini menarik. Lantas bagaimana dengan kinerja keuangan selama ini begitu? Rencana bisnis dari tahun ke tahun begitu, apakah sudah sesuai begitu dengan target perseroan sendiri dari manajemen? Ya, kalau dari proyeksi kita sudah on track sesuai dengan target yang direncanakan pada saat kita sebelum listing. Sampai dengan semester 1 kita tetap masih inline sama proyeksi. Ya, kedepannya saya yakin bisa lebih baik lagi
karena kita dari sisi manajemen juga semakin lebih solid, dari sisi permodalan semakin kuat, dari sisi branding semakin baik. Saya yakin prospek kedepannya semakin cerah kedepannya. Target untuk pendapatan perseroan begitu dengan tadi kinerja yang masih terus dijaga dari sisi fundamental, kinerja keuangan pendapatan begitu dari perseroan, lantas bagaimana sampai dengan akhir tahun nih kalau kita bisa sampaikan? Sampai dengan akhir tahun kita punya target pendapatan kurang lebih di angka 280 miliar. Kita tetap masih optimis bisa achieve target itu. Dan bukan hal yang sulit buat menurut saya ya untuk mencapai target itu. Tantangan lebih kemana Pak? Kalau kita lihat perseroan kan memang cukup banyak, tadi ada cleaning service, kemudian ada security, perparkiran begitu. Anda melihat lebih di mana begitu saat ini tantangan yang dihadapi? Tantangan yang paling besar sih udah pasti di harga yang pasti nomor satu biasanya. Yang bisnis yang memang yang paling banyak dicari oleh gedung-gedung ya outsourcing ini. Cleaning service, security, hampir semuanya persaingan sangat ketat, Pak. Nah itu dia, seberapa ketat persaingannya? Saya penasaran juga, tapi tahan dulu jawabannya. Boleh. Kita akan jeda lagi sebentar nih. Pak Rudi dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikutnya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Rudi Djaparto, Presiden Direktur dari PT Hoffman Kelinindo Tbk. Pak Rudi, nah bicara mengenai tadi persaingan bisnisnya, seberapa ketat sih saat ini kalau kita bicara mengenai usaha perseroan begitu yang digeluti selama beberapa tahun terakhir? Persaingan udah pasti sangat ketat Pak, karena perusahaan yang sejenis dengan kami itu mungkin udah ribuan perusahaan seluruh Indonesia. Memang boleh dibilang harga rata-rata yang menjadi mayoritas yang termurah, karena menurut pengelola gedung harga itu yang paling dominan untuk melakukan efisiensi. Jadi kita juga bagaimana caranya supaya harga kita juga lebih terbaik dibanding kompetitor-kompetitor kita yang lain. Harganya kompetitif tapi kualitas tetap terjaga begitu? Tetap nomor satu dong. Wow, itu dia. Nah, langkah strategi begitu untuk bisa menjaga pangsa pasar begitu Pak Rudi dari manajemen sendiri bagaimana? Mengingat tadi Anda katakan sudah ada ribuan juga nih perusahaan yang sama. Yang pasti dari sistem operasional kita pasti lebih baik dibanding kompetitor-kompetitor kita yang lain. Kita yakinin itu. Terus yang rencana kita untuk melakukan efisiensi cost lagi adalah kita bagaimana mau membuat produksi chemical itu kita sendiri untuk produksi sendiri, sehingga kita bisa menekan harga ke klien lebih murah. Berarti bahan baku kita produksi sendiri. Betul. Jadi rencananya kita bisa produksi sendiri, untuk tujuannya cost kita jadi lebih murah dan benefit yang didapat oleh klien kita jadi harga lebih murah. Dibandingkan dengan harus membeli dari luar, kita bisa produksi sendiri pun harganya jadi lebih kompetitif lagi begitu ya. Nah, rencana ataupun ekspansi bisnis nih tadi, kalau memang tadi sudah ada efisiensi, kemudian tingkat persaingan yang sudah dipetakan begitu, lantas bagaimana ekspansi bisnis yang tentu bisa menjadi perhatian juga nih bagi investor yang sudah punya saham dari King nih. Silakan. Yang pasti rencana ekspansi ke depan kita yang paling pertama pindah papan nih Pak. Dari papan akselerasi ke papan pengembang. Berarti naik kelas nih. Iya, naik kelas. Tujuannya apa? Tujuannya pertama kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan jadi semakin baik di Indonesia. Dan bahkan di mata dunia pun juga sama Pak. Jadi secara permodalan, aset bisa menjadi daya saing di mata investor. Dan perusahaan kami siapa tahu suatu saat bukan hanya pengembang aja, bisa duduk di papan utama ke depannya. Itu cita-cita Pak. Terus yang kedua, kita ada rencana untuk membuka area kerja yang baru.
Contohnya sekarang ini bukan contoh ya, IKN kan mau dipindahkan ke Kalimantan. Oke. Dan itu salah satu target kita jika pemerintah sudah beroperasional di IKN, kita akan membuka suatu itu kantor dia. di sana. Salah satu pangsa pasar baru ya yang banyak dibidik oleh Perseroan. Lantas seberapa seksi sih sebenarnya IKN di kacamata Anda nih, Rudy? Kalau dari sisi saya ya, kalau saya lihat pemerintah membuka pemerintahan baru di sana di Kalimantan, saya pikir cukup baik ya. Karena Jakarta ini kan sudah termasuk yang padat banget. Mungkin Jakarta ini pemerintahnya dengan pindah ke situ bisa membuka lapangan kerja baru, perekonomian baru, pemerintahan baru di sana, sehingga mungkin secara pembangunan Indonesia bisa lebih merata lah. Nah itu dia ya, berarti memang IKN ini bisa menjadi satu sweetener lagi nih, gula-gula baru ya buat sektor usaha di Indonesia. Lantas pesan yang bisa Anda sampaikan Pak Rudi, terutama buat perusahaan-perusahaan lain yang ingin melakukan IPO, karena kan ya sudah berkaca lah dari beragam informasi yang sudah Anda sampaikan tadi Pak Rudi. Ya, yang pasti kita sesuai dengan nama emiten kita di bursa King. Ya. K-nya adalah kesiapan mental, fisik untuk memenuhi semua peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu oleh IDX dan OJK. I, intensi, niat. IPO harus memberikan nilai tambah bagi para stakeholder. N, never give up. Jangan pernah menyerah. Seperti pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. G, growth, pertumbuhan. Dana IPO yang direncanakan untuk tujuan pertumbuhan usaha perusahaan sehingga keuntungan bisa dirasakan oleh stakeholder. Itu aja pesan saya untuk para calon-calon emiten yang mau melantai di bursa khususnya. Dan Terima bisa kasih. menjadi raja juga seperti King tadi ya, kesiapan mental, intensi atau niat, kemudian never give up dan growth yang paling utama, gimana kita menjaga keberlanjutan dari bisnis kita setelah melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Rudi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, insight, dan juga mungkin tadi satu inovasi juga yang sudah disampaikan dan bisa menjadi perhatian lah bagi pemirsa yang sudah menanamkan dana mereka tentunya di King atau KING. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IEO Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.